Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang dasar perusahaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu Cindy Nursita, Devi Afifah Maizaroh, Dwi Gustiana, Dea Kirana, dan Endah Kurniastuti. Di sini kami akan menjelaskan tentang dasar perusahaan yang meliputi beberapa materi. Yang pertama, penjelasan apa itu perusahaan. Yang kedua, unsur-unsur pada perusahaan. Yang ketiga, jenis-jenis perusahaan. Yang keempat, bentuk perusahaan yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kami akan memberikan beberapa contoh perusahaan yang ada di Indonesia. Pengertian dasar perusahaan. Secara umum, pengertian perusahaan adalah suatu badan hukum yang dibentuk oleh sekelompok orang yang terlibat dalam menjalankan badan usaha dalam kapasitas komersial atau industri. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Pengertian perusahaan menurut para ahli. Beberapa ahli pernah menjelaskan tentang arti perusahaan. Di antaranya adalah Willem Molengraaf. Menurut Willem Molengraaf, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan. Komar Andasasmita. Menurut Andasasmita, pengertian perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka. Murti Sumarni. Menurut Murti Sumarni, definisi perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan. Abdul Qadir Muhammad. Menurut Abdul Qadir Muhammad, pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan pembuatan badan usaha dalam menjalankan tugasnya. Menurut Muh Nur Ahmad, pengertian perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pegawai dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Swasta dan Sukajo, definisi perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Menurut CST Kansil, pengertian perusahaan adalah semua bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan dirikan bekerja dan serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Ebert dan Griffin, arti perusahaan adalah sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan. Unsur-unsur perusahaan.
Beberapa unsur yang terdapat di dalam perusahaan atau company adalah sebagai berikut. 1. Badan usaha. Setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Contoh, PT, Persero, dan Koperasi merupakan perusahaan berbadan hukum, sedangkan firma dan yayasan merupakan perusahaan yang tidak berbadan hukum. 2. Kegiatan di bidang ekonomi, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan. 3. Terus-menerus, artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terus-menerus dan bukan kegiatan insidentil. Yang dimaksud insidentil di sini adalah terjadi pada waktu tertentu saja dan tidak direncanakan. 4. Bersifat tetap. Kegiatan usaha yang dilakukan tidak bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, dan lainnya. Ketiga, perusahaan industri, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produksi siap jual. Bisa juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang. Yang keempat, perusahaan perdagangan, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi, misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lainnya. Yang kelima, adalah perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan, misalnya jasa perbankan, asuransi, perhotelan, pembiayaan, dan lainnya. Perusahaan berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan milik negara, merupakan perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara. Selanjutnya, koperasi, yakni perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya. Dan yang terakhir, perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan sekelompok orang luar atau di luar negara. Bentuk-bentuk perusahaan di Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa bentuk perusahaan Indonesia. 1. Perusahaan berbadan hukum. Perusahaan ini bisa dimiliki oleh negara atau swasta. Bisa juga bentuknya persekutuan yang dimiliki oleh beberapa perusahaan, baik swasta atau negara yang sudah memiliki syarat-syarat hukum. Adapun contoh perusahaan yang berbadan hukum di antaranya PT Perseroan Terbatas, PT TBK, Perseroan Terbatas Terbuka, Perusahaan Perseroan atau Persero, Koperasi atau Kooperatif, dan Perusahaan Hukum. 2. Perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum. Jenis perusahaan ini adalah perusahaan swasta yang dimiliki dan didirikan oleh beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Mereka bisa menjalankan berbagai bidang perekonomian seperti perdagangan, perjasaan, dan perindustrian. Perusahaan ini
oleh swasta, bisa berbentuk perseorangan atau persekutuan. Berikut ini beberapa contoh perusahaan yang bukan berdasarkan badan hukum, yaitu perusahaan perseorangan, firma atau SA, Community Payment Trust atau CP, persekutuan perdata, dan yayasan atau penelitian. Perusahaan multinasional. Ketika sebuah usaha bisnis sudah menyentuh ranah nasional dan berhasil tumbuh sukses, pengertian perusahaan akan lebih berkembang dan bisa berubah menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan ini akan tumbuh dan mendapatkan posisi yang kuat dan kebanyakan bisa bersaing di era globalisasi. Ada beberapa faktor yang membuat perusahaan bisa tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah terlengkapinya unsur-unsur yang mengelola bisnis penjualan barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir. 8. PT Bank Sentral Asia Tbk. 9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Keduanya merupakan perusahaan jasa di bidang perbankan. 10. PT Pertamina atau Persero merupakan perusahaan pengelola minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Bisnis perusahaan bergantung pada strukturnya seperti kemitraan, perseorangan, dan bahkan korporasi. Yang ketiga, suatu perusahaan pada umumnya diselenggarakan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnisnya. Yang terakhir, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan pabrik. Keduanya memiliki struktur kepemilikan, peraturan, dan persyaratan pelaporan keuangan yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman paham
Dan jika ada yang belum jelas, silakan bertanya. Terima kasih.